Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Salam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan dan kita menyiapkan hati kita untuk merenungkannya dalam doa kita bersama. Bapa, kami siap kembali merenungkan firman-Mu di minggu ini. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, sehingga kami bersama memahami kehendak-Mu, mengakarkan dan memperlakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah keempat, kita akan bersama melanjutkan perenungan kita. Yang minggu ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam tema yang cukup menarik menurut saya, pendosa menjadi pendoa, sebuah proses metafor yang akan kita hayati bersama melalui bacaan firman Tuhan dan kita coba aplikasikan di dalam kehidupan kita keseharian. Bacaan kita di minggu ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 21, Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9, satu peristiwa yang cukup kita kenal dalam narasi, dalam sejarah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Bilangan pasal 21 ayat 4-9, Tuhan berfirman, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan dari petikan sebuah narasi yang cukup terkenal buat kita ketika Israel sampai kepada titik kulminasi terendah dalam sejarah perjalanannya ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Secara psikis kita bisa memahami situasi psikologi Israel kala itu ketika ia berangkat dari sebuah kemapanan, kemudian kemapanan dalam pengertian kemapanan di bawah kuasa bangsa lain, maksud saya. Situasi yang sudah mulai beradaptasi dengan kahanan, dengan situasi penjajah, dikuasai oleh bangsa lain, berada di tempat
asing, yakni di sebuah bangsa yang menguasai. Tapi kemudian Tuhan memanggil, dan mulai dari proses keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian itu dinamikanya dinamis banget. Saya membahasakan dalam mungkin bahasa yang agak belibet, tapi menurut saya cukup mewakili situasi kala itu. Jadi keluar dari Mesir sebagai tanah perbudakan, bangsa yang menguasai, bangsa yang menjajah, menuju ke tanah perjanjian Kanaan, mulai dari start sampai kepada proses di padang gurun yang narasinya dan teksnya kita terima bersama saat ini, itu berada pada dinamika yang dinamis banget. Nah, salah satu problem yang kemudian dihadapi oleh Israel adalah ketika setiap hari dia harus makan roti mana, kemudian paginya, kemudian sorenya dia harus makan daging dari burung puyuh yang kemudian dikirimkan oleh Tuhan. Nah, lama-kelamaan Israel secara manusiawi kedagingan merasa bahwa ini makanan yang tiap hari dikonsumsi, ya lama-lama jenuh juga. Nah, lalu muncullah protes pada Allah melalui Musa bahwa kalau model Tuhan mau melakukan pembunuhan massal, modelnya seperti ini aja, lebih enak kembali diingatkan situasi Mesir. Sekalipun dalam situasi penjajahan, tapi bagi Israel lebih nyaman di sana lah. Kalaupun mati itu juga mati yang mati yang agak keren gitu loh, tidak mati di padang gurun. Nah, psikis Israel ini, pergumulan dan dinamika Israel ini kadang-kala juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika satu proses kehidupan kita alami, lalu kita diberhadapan pada realita-realita kehidupan, di mana banyak realita kehidupan itu nggak seperti yang kita bayangkan. Sama seperti Israel, ketika Tuhan berfirman membebaskan, ini bayangan Israel adalah ya memang situasinya akan jauh lebih baik, jauh lebih nyaman. Tapi proses menuju ke sana tidak pernah terpikirkan oleh Israel, sehingga dinamika di dalam perjalanan menuju kepada kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu tidak pernah terpikirkan oleh Israel dan mengagetkan Israel, sehingga kemudian muncul protes pada Musa. Sampai akhirnya sikap Israel itu kemudian direspon oleh Tuhan dengan justru memberikan ular tedung kepada orang Israel, sehingga setiap yang terpagut ular itu pasti mati. Nah, situasi itu yang kemudian menyadarkan Israel bahwa oh, saya telah berdosa berarti kepada Tuhan, karena yang punya kedaulatan untuk punya rencana besar terhadap penyelamatan Israel itu Tuhan. Dan ya akhirnya mereka mulai sadar dan kemudian datang lagi kepada Musa dalam bentuk pengakuan dan permohonan. Pengakuannya adalah mereka telah berdosa, permohonannya adalah mohon supaya Musa berdoa kepada Allah, memohonkan pengampunan dan jalan keluar dan ini manusiawi banget, karena perjalanan kehidupan iman kita kan sebenarnya juga setiap hari, setiap saat juga seperti itu, di mana dinamika kehidupan kita yang kemudian menghadapkan kita pada situasi-situasi hidup yang memang tidak nyaman, harus bergumul, sampai akhirnya kita menemukan dalam refleksi kehidupan kita, oh, saya telah berdosa kepada Tuhan dan saya harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, untuk kemudian datang dalam pengakuan dan permohonan kepadanya. Ini adalah sebuah dinamika kehidupan iman yang sering terjadi dalam kehidupan kita, dan kita amini bahwa iya, saya juga sering seperti itu, dan ini menjadi pengajaran buat kita bahwa pengakuan akan keterbatasan keberdosaan kita yang adalah pendosa ini, sadar betul bahwa pendosa dalam pengertian bahwa kecenderungan kehidupan kita itu memang di luar firdos. Ketika manusia setelah jatuh dalam dosa memang cenderung berbuat dosa, sehingga layak kalau kita kemudian disebut sebagai pendosa. Pendosa dalam teks Israel adalah ketika Tuhan jelas-jelas menjanjikan sebuah kemerdekaan, dan proses kemerdekaan itu dinyatakan melalui harus berjalan di padang gurun dengan berbagai macam dinamikanya, ternyata proses itu tidak dengan setia dijalani oleh Israel. Dan ini pun juga merupakan sebuah kritik kepada kehidupan kita, bahwa kadang-kala kita butuh
merefleksikan hidup ini bahwa mungkin Tuhan sedang membentuk kita, mungkin Tuhan sedang berkehendak untuk kemudian sejauh mana kesetiaan kita memegang janjinya, kesetiaan kita pegang firman-Nya, sehingga janji tentang pembebasan, janji tentang keselamatan itu, kalau kita kemudian refleksikan di dalam kehidupan kita, perjalanan menuju kepada kesempurnaan keselamatan yang notaben selamat itu sudah menjadi pegangan bagi kehidupan kita, bahwa di dalam Tuhan pasti kita sudah selamat. Cuma kesempurnaan keselamatan menuju ke sana itu adalah sebuah proses kehidupan, di mana kita dibentuk, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kemudian ujian-ujian dalam kehidupan, dinamika kehidupan itu menghantar kita kepada sebuah refleksi. Kita butuh setia dalam proses itu dan tetap pegang janji Tuhan dalam proses itu. Itu pengajaran yang kita terima. Oke, lanjut. Dari ketika Israel harus datang kembali kepada Musa dalam pengakuan dosanya dan memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan dalam permohonan pengampunan sekaligus juga jalan keluar dari Tuhan, maka respon Tuhan adalah kemudian memerintahkan kepada Musa untuk kemudian membuat ular tembaga, memancangnya supaya setiap orang yang dipagut ular tedung ini kemudian memandang ular tembaga ini. Ini sebuah visi sebenarnya. Allah menggulirkan sebuah visi tentang karya agungnya di dalam menyelamatkan manusia ketika si pendosa-pendosa ini sadar betul akan keberdosaannya lalu mau datang kepada Tuhan dalam pengakuan, maka kemudian pengakuan ini mendatangkan rahmat Allah, pertolongan Allah dengan bagaimana tanggungan atas dosa yang dilakukan itu ditanggung oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Ini kalau kita secara visioner memaknai perintah Allah di dalam rangka membuat ular tembaga lalu memancangkannya. Jadi pancangan ular tembaga adalah sebuah visi tentang karya agung Allah, sehingga puncaknya ketika salib Kristus itu menjadi pusat dari pandangan jemaat, fokus jemaat untuk inilah karya agung Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, puncak kasih karya agung Tuhan di dalam rangka menebus, di dalam rangka memulihkan, di dalam rangka menyelamatkan, di dalam rangka memberi kesempatan kita untuk kembali kepada desain dan rencana Allah. Kita pahami betul dan kita imani betul, maka dari situlah kemudian doa menjadi sebuah penghantar bagi kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan, lebih memahami Tuhan, dan lebih dekat lagi dengan kehendak Tuhan, supaya kita lebih kemudian dalam proses dinamika perjalanan padang gurun kehidupan kita itu, kita sampai kepada tujuan. Ya, inilah refleksi kita ketika kita merefleksikan firman Tuhan ini dan mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, bagaimana kesetiaan untuk tetap setia kepada janji Tuhan, kesetiaan untuk tetap setia pada firman-Nya, kehendaknya, dengan tetap memandang salib Kristus sebagai pusat kehidupan kita yang menghantar kita kepada melalui salib Kristus kita dipulihkan, melalui salib Kristus pengampunan itu dinyatakan, melalui salib Kristus lah kita diubah dari si pendosa kepada si pendoa. Pengakuan akan keterbatasan, bangunan keintiman kita kepada untuk mau senantiasa datang mengakui segala keterbatasan, kekurangan kita, dan mohon jalan keluar dari Tuhan dari setiap dinamika kehidupan dan tahapan-tahapan kehidupan yang kita lalui adalah sebuah proses iman yang terus-menerus kita mesti lakukan sampai kepada Maranatha, sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ini inti berita dari firman yang kita dengar bersama, dan kiranya di Minggu Prapaskah keempat ini kita diingatkan lagi bahwa kita adalah orang-orang pendosa, tapi diubah dan diberi kesempatan untuk menjadi seorang pendoa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa melalui proses kehidupan iman kita, proses itu lebih dulu kita jalani, dan kita dalam doa-doa kita, dalam setiap permohonan kita, dalam setiap interaksi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, terus memohon akan karya agung Tuhan untuk memberi kesempatan pemulihan, untuk memberi kesempatan pengampunan, untuk memberi kesempatan keselamatan dinyatakan bagi setiap orang, banyak orang, ini terus dinyatakan buat kita. Jadilah pribadi-pribadi yang saat ini ada pada posisi pendoa, bukan lagi pendosa, karena pendosa adalah hidup lama kita dan pendoa adalah hidup baru kita. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa syukur kita.
Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kami menghayati Minggu Prapaskah keempat ini dengan tema pendosa yang menjadi pendoa. Sebuah proses metafor kehidupan, dari kehidupan lama kami kepada kehidupan baru. Sebuah metafora kehidupan iman yang menunjuk kepada sebuah perubahan kehidupan kami dari kehidupan yang sebelumnya dikuasai oleh dosa, beralih kepada kehidupan yang berada dalam kasih karunia-Mu, yang memulihkan, menyelamatkan, memberi kesempatan bagi setiap kami untuk diampuni dan hidup baru di dalam Tuhan. Dan proses kehidupan itulah yang kemudian menghantar kami kepada sikap kehidupan yang semestinya harus kami nyatakan secara nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami untuk terus menghayati kehidupan iman kami berdasar pada kehendak-Mu, dan mari Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami dalam proses metafor-metafor kehidupan selanjutnya di dalam kedaulatan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk setia di dalam proses kehidupan dan tahapan kehidupan yang boleh kami lalui di dalam dan bersama-Mu, dan izinkan kami terus menghayati metafora kehidupan iman kami melalui perubahan-perubahan dalam kehidupan kami yang menghantar kami kepada kesadaran kami adalah orang-orang berdosa yang oleh karena kasih karunia-Mu telah Engkau hantar kepada kehidupan baru, dan di dalam kehidupan baru itu kami ada dan berada di dalam rangkulan kasih karunia-Mu, sehingga kehidupan kami didorong, dimotivasi untuk menjadi pendoa-pendoa. Pribadi-pribadi yang sadar akan keterbatasannya, tapi sadar juga bahwa Engkau memakai kami menjadi kawan sekerja-Mu di dalam rangka memberitakan kasih karunia-Mu itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang pula yang kemudian diberi kesempatan untuk dipulihkan, diberi kesempatan untuk diampuni, diberi kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan, sebagaimana yang terjadi dalam metafor kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, Engkau mengajar kami bagaimana kami menghayati perjalanan kehidupan kami. Kami ada dan berada saat ini di dalam bagian dari rencana dan desain agung Allah atas kehidupan ini. Selanjutnya menyerahkan kehidupan kami dalam setiap keadaan kami. Ketika kami sadar bahwa kami berada di dalam kasih karunia Tuhan, maka kami sadar bahwa sepenuh kehidupan kami ada di dalam kedaulatan-Mu. Kami yang sakit saat ini, Tuhan lawat dalam lawatan kuasa dan kedaulatan-Mu, sehingga di dalam kuasa dan kedaulatan-Mu itu Engkau memulihkan setiap kami dari sakit penyakit, bersandar dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Terus kami menyerahkan saudara kami terkasih Salmon Triadi Nugroho, saudara terkasih kami Puji Astuti, dan juga jemaat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam kedaulatan dan kuasa-Mu kami serahkan pemulihan kepada saudara-saudara kami ini. Dalam kedaulatan dan kuasa-Mu kami percaya Tuhan terus bekerja melalui para medis, juru rawat, obat-obatan, dan rumah sakit yang Kau pakai menjadi jalan berkat dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami ini, sehingga Engkau pulihkan dan Engkau beri kesempatan untuk dalam kesembuhan dari Tuhan melanjutkan perjalanan kehidupan dalam tahapan-tahapan iman yang telah, sedang, dan terus Engkau nyatakan bagi kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap problem dan kehidupan kami, dinamika yang terjadi dan mesti kami hadapi dan kami sikapi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada dan berada senantiasa di dalam kehidupan kami, sebagaimana kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami. Maka kami percaya bahwa dalam kasih karunia-Mu itu Engkau menyertai dan mampukan kami merdeka dari setiap perkara kehidupan. Engkau bebaskan dan Engkau merdekakan kami dari perkara-perkara kehidupan ini, karena kami mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai sumber terang kami yang menerangi setiap jalan kami melangkah dengan pasti bersama dan di dalam-Mu. Bapa, dalam nama Yesus kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam segala keberadaannya, di dalam kedaulatan dan kuasa-Mu kami percayakan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati, memampukan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga jemaat untuk mengandalkan Tuhan di setiap perkara kehidupannya. Gereja Tuhan, bangsa dan negara kami juga dunia ini, kami serahkan dalam kedaulatan-Mu, dalam nama Yesus, sehingga rencana-rencana indah-Mu telah, sedang, dan terus Engkau nyatakan bagi kehidupan gereja-Mu, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.